salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul lagi sehah wal afiyah, dan kumpul sama sehah wal afiyah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita akan belajar lagi tentang dalil-dalil amaliyah yang biasa kita amalkan ya. Pada Rebo yang lalu kita sudah belajar tentang mengirimkan pahala. Jadi ternyata pahala itu bisa dikirimkan. Karena kita cuma titip, yang ngirim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang zikir dengan suara keras, atau zikir dengan suara pelan, atau zikir enggak pakai suara. Zikir itu artinya apa? Zikir itu artinya menyebut, itu disebut zikir, dzakara yadzkuru dzikron. Ya, menyebut itu namanya zikir. Dzakartu fulanan, saya menyebut fulan dengan sebutan lisan bergerak. Itu namanya zikir. Kemudian mengingat, oh dzakartu, saya ingat dia. Mengingat. Jadi kalau namanya mengingat berarti yang diingat tidak disebut dengan lisan, tetapi dia ada dalam ingatan. Jadi zikir itu bisa berarti dia mengingat, bisa berarti dia menyebut. Maka orang yang berzikir, ya orang yang berzikir, terkadang dia cuma menyebut tapi enggak ingat. Terkadang dia ingat tapi enggak menyebut. Bisa jadi dia ingat sekaligus menyebut. Berarti ada berapa nih tingkatan zikir nih? Ada tiga. Yang pertama mengingat tapi enggak nyebut. Yang kedua nyebut tapi enggak ingat. Ya orang ngelamun itu ya. Ya orang ngelamun, orang mabuk ya, kan nyebut tapi kalau sudah sadar ditanya, enggak ingat saya itu. Enggak ingat. Kemudian yang ketiga, orang yang nyebut dan dia ingat. Itu arti secara bahasa zikir. Ya, zikir dalam bahasa Arab. Karena bahasa Indonesianya untuk zikir itu enggak ada. Makanya bahasa Arab ini diambil, diadopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, kerancuan timbul karena di bahasa Indonesia enggak ada, betul kan? Ini dari bahasa Arab, sehingga kita orang Indonesia kalau dibilang ayo zikir suka bingung nih. Ayo zikir, ya, ayo zikir suka bingung. Yang dimaksud ayo zikir ini apa gitu? Ayo zikir ini apa? Ayo zikir, ayo nyebut. Ayo zikir, ayo ingat, atau ayo zikir sebut sambil ingat. Tapi kalau orang Arab asli, dia udah paham menempatkan kata zikir sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan kalimat ini untuk apa. Nah, ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu, sekarang saya mau nanya. Kalau secara bahasa zikir seperti itu, maka dalam syariat ini kita suruh banyak-banyak zikir atau sedikit zikir? Banyak zikir, betul. Nah, zikir apa? Ya, udzkurullaha dzikran katsira. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah. Sebetulnya bukan berzikir kepada Allah. Udzkurullah, zikirlah Allah. Maka diterjemahkan berzikirlah kepada Allah, enggak pas. Ya, enggak pas. Udzkurullah itu bentuk fi'il amr, perintah. Zikirlah Allah. Zikirlah Allah. Zikron katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau diterjemahkan sebutlah Allah dengan sebutan yang sangat banyak. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sangat banyak.
sebutlah Allah dan ingatlah Allah sebanyak mungkin. Bukan berzikir kepada Allah. Kalau berzikir kepada Allah itu melakukan sesuatu untuk Allah. Beda kan? Nah, makanya kadang agak repot menerjemahkan Al-Quran kalau kita nggak belajar tafsirnya. Terkadang terjemahan itu secara bahasa kurang pas dengan apa yang dimaksud. Udzurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang sangat banyak. Jadi nyebut Allah dengan sebutan yang sangat banyak, entah dengan nyebut Allahnya Allah, atau nama-nama Allah yang lain, Ya Rahman, Ya Rahim, atau dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, atau kalimat tasbih subhanallah subhanallah, di mana di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, entah dengan istighfar astaghfirullah astaghfirullah, entah dengan sholawat Allahumma, kan selalu ada Allahnya, sallallahu ya Rabbi, ya kan, sholawatullah, di situ ada Allah. Maka setiap sebutan yang di situ ada nama Allah, maka termasuk kita sedang berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lah yang diperintahkan sebut Allah sebanyak-banyaknya. Sementara kalau nyebut Allah sedikit, ya itu ciri orang-orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik yang enggak iman sama Allah, bukan muslim ya. Orang yang non muslim tapi pura-pura jadi muslim. Munafik dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang munafik pura-pura Islam, ya pura-pura Islam. Ciri-cirinya bagaimana? Mereka juga ikut zikir. Kalau muslim zikir, sahabat zikir, mereka juga ikut zikir. Cuman mereka zikirnya sedikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak menyebut Allah kecuali cuman sedikit. Berarti bedanya muslim yang baik dengan muslim yang belum baik di mana? Kelihatan dari lisannya. Kalau muslim yang baik, lisannya itu qomat kamit zikir, ya sering menyebut Allah, ya sering menyebut Allah, itu muslim yang baik. Muslim yang kurang baik nyebut Allah tapi cuman sedikit. Lah kita masuk yang mana ini? Nah, kita masuk yang mana? Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, kalau tadi ayat Al-Quran semua ya, dalam hadis Rasul menyatakan antamuta walisanuka rotban min dzikrillah, atau kama qala sallallahu antamuta walisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya kamu berusaha mati, antamuta nanti matimu, walisanuka rotban min dzikrillah, dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Ta'ala. Apakah jenengan bisa gini, malaikat sebentar ya, saya tak zikiran dulu sampai basah baru cabut nyawanya? Gak mungkin toh. Nah itu berarti perintahnya apa? Perintahnya sebelum kamu meninggal dunia, kamu berusaha zikir sebanyak mungkin, sehingga nanti kalau malaikat itu datang dalam kondisi lidah kamu basah karena zikir. Artinya setiap saat kita suruh banyak-banyak berzikir, nyebut, ya banyak nyebut. Nah itu arti zikir yang pertama, dengan nyebut lisan. Kemudian hati, ya hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang lisannya nyebut tapi hatinya ngelamun. Ya, kadang subhanallah subhanallah, hatinya belum ikut. Maka yang dituntut dari zikir yang paling utama adalah hatinya ingat sama Allah Ta'ala. Ya, hatinya ingat sama Allah Ta'ala. Sebutannya lisan itu membantu untuk membuat hati ingat. Ya, membantu untuk buat hati ingat. Jadi kalau ada orang bilang percuma lisannya bergerak kalau hatinya nggak ingat, salah. Tidak percuma. Kalau hati terus diingatkan oleh lisan, alias lisannya terus bergerak, nanti lama-lama hatinya ingat. Contoh, kalau jenengan mau ingat-ingat tapi lupa ya, coba tak ingat-ingat dulu ya, tak ingat-ingat dulu. Kunci ya, di mana ya? Kunci di mana ya? Oh ya Allah, kunci di mana ya? Kuncinya disebut terus ya, karena lagi mau cari kunci sampai akhirnya klik, ya klik, akhirnya ingat, ting,
kuncinya ada di sana. Lah hati kita ini lupa tentang Allah Subhanahu wa taala, lupa kebesarannya Allah, lupa keagungan Allah, lupa kehebatan Allah. Kalau ingat sama keagungan Allah, ingat sama kebesaran Allah, ingat sama kehebatan Allah, pasti tenang. Makanya disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan ingat dan menyebut Allah, hati menjadi tenang. Ustaz, saya udah khusyuk tuh, udah Allah hati juga Allah, tapi kok nggak tenang, kenapa? Ya itu termasuk belum ingat Allah. Kalau udah ingat Allah pasti tenang. Tapi saya khusyuk, ya khusyuk bukan seperti itu. Itu hatinya ikut berzikir, tapi belum ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikut nyebut hatinya, di hati Allah, tapi belum ingat sama Allah. Yang ingat sama Allah bagaimana? Lebih dalam lagi. Dia ketika nyebut Allah tahu Allah itu maha besar, tahu Allah maha hebat, tahu Allah maha memberi rezeki, tahu Allah maha kuat, tahu Allah maha bisa, tahu Allah maha dekat. Ya tenang, ya tenang. Ada Allah. Jadi lisannya berzikir, hatinya berzikir, dan dia ingat. Ini maqam yang paling tinggi. Nah, ibu-ibu sekalian, dari sini seharusnya jelas zikir itu apa. Sudah paham kok? Jadi kalau ada orang bilang zikir cuman eleng, kan salah ya. Ya saya nggak perlu gerak lisan. Yang penting saya ingat sama Allah, ya salah. Kalau nggak perlu, kenapa habis sholat disuruh zikir? Kenapa kita disuruh banyak-banyak menyebut nama Allah? Kenapa disebut afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah? Ketahuilah sebaik zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa sampai Allah memerintahkan dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga kenapa di Al-Quran Allah perintahkan udzukurullaha dzikran katsira? Kalau yang namanya ingat itu zikir cuman ingat, ya sudah uzkurullah, kamu ingat Allah, selesai. Abadan sama lamanya. Tapi dengan kalimat katsira, banyak itu jumlah. Artinya ada hitungan di lisan kita yang bergerak terus menghitung. Kemudian hendaknya engkau meninggal sedangkan lidah kamu basah karena berzikir kepada Allah. Kalau zikir itu cuman eleng, berarti ya lidahnya diam saja. Nyatanya Rasul perintahkan meninggal dalam keadaan lidah basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti geraknya lisan ini pentingnya luar biasa. Sampai di sini jelas? Nah sekarang timbul pertanyaan. Nah bagusnya zikirnya keras atau pelan, Bib? Geraknya nyebut keras atau pelan? Ya namanya bagusnya itu ya tergantung. Kalau di sampingnya orang tidur, ya pelan-pelan. Mau ada istrinya tidur atau suaminya tidur atau anaknya tidur, jangan keras-keras. Kecuali jamnya bangun, niat gugah, niat bangunkan. La ilaha illallah, tangio gitu ya. Biar setannya pergi. Nah itu keras utama. Lebih baik bangun dengan zikir pada, ayo mas, tangi gitu kan ya. Lebih baik dengan zikir. Kemudian kalau di tempat di situ lagi ada orang kumpul baca Al-Quran, orang baca Al-Quran, kita kok nunut, kita masuk masjid, ya masuk masjid, sholatnya udah selesai, kita sholat sendiri atau kita buat jamaah sendiri, tapi bukan jamaahnya masjidnya ya. Selesai itu ada yang tadarus Al-Quran, lah kita kok pengen zikir, atau zikir habis sholat atau zikir apa? Yo pelan-pelan, kamu tamu, jangan ganggu yang punya rumah lagi baca Al-Quran. Atau kita yang punya musola tapi ada santri-santri kita ngaji, ya kita sendiri mau zikir, ya kamu zikir pelan, yang banyak itu baca Al-Quran, ya jangan keras nanti mengganggu kekhusyuan orang yang berzikir. Atau dalam peperangan, ya perang mengatur strategi jangan sampai ketahuan musuh, ya kamu jangan teriak-teriak Allahu Akbar, musuhmu tahu oh posisi di sana. Lambung tujuannya nih intelijen biar nggak ketahuan kok tambah teriak. Itulah asbabul wurud, sebab munculnya hadis larangan berzikir dengan suara keras. Ya, hadisnya itu bukan larangan berzikir dengan suara keras, tapi melarang sahabat zikir dengan suara keras ketika jalan bersama Nabi Muhammad SAW dalam urusan peperangan.
Ya, waktu perjalanan perang, sahabat itu kan diceritakan di atas kendaraan zikir, jalan kaki zikir, duduk zikir. Diabadikan dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu sifatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya di situ sama Nabi ditegur suatu ketika, sahabat zikir semangat seperti biasanya, ya keras sekali suaranya sangat keras. Maka Rasul menegur, irba'u, sayangi diri kalian, Allah gak tuli. Maksudnya apa? Kali ini gak usah keras-keras, sayangi diri kalian. Kalau keras-keras nanti jadi sasaran panahmu musuh nanti ngerti posisi kalian di mana. Jadi cukup zikirnya pelan-pelan saja. Allah tidak tuli, Allah Maha mendengar. Kali itu saja Nabi kita Muhammad SAW memberikan instruksi. Nah selebihnya ternyata ya zikir tetap keras. Habis sholat bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi Muhammad SAW, itu mengatakan, kunna, dahulu kami para sahabat biasa paham sholatnya Nabi udah selesai dari suara takbir selepas sholat zikir selepas sholat yang keras dibaca, subhanallah, subhanallah. Suaranya keras sahabat baca, sehingga yang di luar masjid tahu, oh sholatnya udah selesai. Itu dengan suara keras. Berarti zikir dengan suara keras itu dilarang kalau satu, membahayakan nyawanya, atau membahayakan nyawa orang lain dalam peperangan, atau mengganggu ya orang yang lagi zikir. Karena ada orang lain zikir banyak jumlahnya, lebih banyak, ya kita yang mengalah. Jangan dengan suara keras. Nah itu ada di Al-Quran katanya, sama Allah tidak usah wala tajhar, enggak usah dijelaskan zikirnya, sholatnya. Ya itu maksudnya ketika awal Islam. Ya di awal Islam Nabi kita Muhammad SAW akan yang masuk Islam baru itu dicari sama orang-orang yang non muslim, yang benci sama Islam, orang-orang kafir yang benci sama Islam. Sehingga kalau ketahuan kalau itu budak disiksa, iya, atau kalau bukan budak akan diintimidasi, akan dikucilkan. Maka saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, ini ibadah ngadep Allah loh, sama Allah diatur, gak usah keras-keras sholatnya, pelan-pelan saja. Nanti ketahuan non muslim yang benci, kamu akan disiksa. Allah gak mengatakan, ini ngadep saya loh ya, mau disiksa gak jadi masalah untuk saya, gak begitu Allah. Nyawanya muslim ini sama Allah disayang-sayang, dihargai, jangan sampai celaka. Makanya pelan-pelan. Setelah Islam menguasai, muncul Fathul Mekah, Islam udah tersiar di mana-mana, maka disuruh sholat itu yang maghrib sama isya sama subuh dengan suara keras. Dulunya pelan-pelan. Makanya sampai sekarang ditinggal, tetap jadi ajaran. Zuhur, asar pelan-pelan, maghrib, isya, subuh keras. Kenapa maghrib, isya, subuh keras? Karena di zaman Nabi maghrib, isya, subuh waktu tidurnya orang kafir. Sehingga kalau sholatnya keras nggak jadi masalah, mereka tidur semua. Tapi zuhur sama asar waktunya mereka cari duit. Nanti kalau keras ketahuan. Makanya zuhur sama asar pelan-pelan, maghrib, isya, subuh keras. Sampai sekarang tetap dipakai. Ya meskipun sudah Islam tersiar di mana-mana, nggak jadi masalah. Sholat dengan suara keras, zuhur sama asar tetap pelan-pelan, kecuali sholat Jumat. Nah ini buktikan boleh zikir dengan suara keras atau zikir dengan suara pelan, karena sholat itu sendiri adalah zikir. Kemudian talbiyah, orang haji, kalau zikir dengan suara keras nggak boleh. Kenapa orang haji disuruh keras? Bahkan labbaik Allahumma labbaik. Buat jenengan ngomong, Gusti ora budak. Allah enggak tuli apa ngomong seperti itu? Ya enggak. Memang ini waktunya pertunjukan. Labbaik Allahumma labbaik. Atau dalam peperangan teriak takbir Allahu Akbar, perang. Ya namanya perang ya harus suaranya keras. Dalam medan perang ya. Jangan medan perang kok Allahu Akbar. Katanya Allah enggak tuli. Ya aneh gitu ya. Semua ada tempatnya. Jadi zikir suara keras itu boleh, zikir suara pelan juga boleh. Mana yang lebih utama? Lihat situasi dan kondisi.